Dalam Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ada sukacita di dalam hati kita? Amin. Ada sukacita di dalam hati kita? Amin. Katakan lagi, haleluya. Katakan sekali lagi, haleluya. Mari sama-sama kita angkat pujian ini lebih lagi, oke? Tiada terukur besar kasih-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari Bapak Ibu sudah mengulangi lagu lagi dari awal. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Sama-sama katakan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yes, aja perbuatanmu, besar anugerahmu. Takkan berhentiku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan, oh, kasih setiamu Tuhan selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, aja perbuatanmu, besar anugerahmu. Takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Sama-sama katakan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, aja perbuatanmu, besar anugerahmu. Takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Sama-sama katakan, hatiku bersyukur. Semua saudara-saudara muji Tuhan. Ajaib perbuatanmu dan besar anugerahmu. Takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, aja perbuatanmu, besar anugerahmu.
takkan berhentiku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Praise the Lord. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, buat kasih karunia-Mu yang sungguh berlimpah bagi kami Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul bersama di GB Semua Tower Tuhan, untuk beribadah pada hari Minggu ini. Bapa, berkatilah ibadah kami pada hari ini, dapatkan kami Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah ibadah hari Minggu ini bisa berjalan sampai akhir dengan lancar ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, barangkali percaya, sama-sama katakan amin. Suaramu, saudara-saudara semua yang ada di sini, Kau Allah yang kami sembah. Terima kasih buat kasih karunia-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu Tuhan kepada kami selama ini. Takkan pernah berhenti Kau memuji kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat dengan-Mu kami bisa tenang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandang kami. Angkat suaramu lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Hatiku Tuhan ini raya, ku tahu Kau mengenal hatiku. Kaulah yang menjaga kami, supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ulang lagu ini dengan hati yang tulus, lebih sungguh-sungguh lagi. Dekat kasih-Mu Bapa,
jiwaku pun Engkau menerimaku. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menerima kami dengan sepenuhmu Tuhan Yesus kepada kami Bapa. Walau dunia melihat rupa, namun Kau tetap memandang kami. Yes, praise the Lord. Sampai kedalaman hatiku, Tuhan inilah, Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang mampu menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan ini mau menjaga hatiku supaya kehidupan. Biar musik saja yang menyembah Tuhan, biar musik saja yang menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya dekat-Mu kami bisa tenang Tuhan. Jiwa kami tentram hanya bagi-Mu Tuhan. Tiada sanggup, Kau baik Bapa. Kami selalu memuji Engkau Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu Yesus. Sama-sama kita katakan lebih lagi. Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga kami Tuhan. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Lebih lagi kita akan lagu ini sama-sama saudara. Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun.
menyembah, pemancar senantiasa. Kasih-Mu pada kami. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Thank you Lord. Mari angkat suaramu, mari angkat tanganmu, kita sembah Tuhan Yesus lebih lagi. Ya laba ya laba 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 laba. Oh ya laba sakara laba 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 laba. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami Bapa. Dekatmu Tuhan. Terima kasih. Jiwa kami tentram hanya bersamamu Tuhan. Hari ini Tuhan, hari Minggu Tuhan, kami berkumpul Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Buat penyertaan-Mu, buat kasih karunia-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiada henti-hentinya kami untuk menyembah Kau Tuhan. Selamanya Kau hanya hidup kami Bapa. Karena kasih penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu semua berlimpah bagi kami Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kita lebih lagi, kita sembah Tuhan Yesus. Praise the Lord. Karunia-Mu Tuhan Yesus. Apapun yang kami rasakan saat ini Tuhan, kami perlu bersyukur Tuhan, karena penyertaan-Mu selalu ada, kasih karunia-Mu sungguh ada bagi kami Tuhan. Ya Rabaya sadaya labara 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 labara. Oh ya mengarilah kuasa Roh Kudus-Mu di tempat ini Tuhan. Mengalirlah. Terima kasih. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan selama ini pada kami Tuhan Yesus. Kami mau merenungkan Tuhan, kami merenungkan apapun ini kepada-Mu Tuhan Yesus. Sebab Kau Allah yang hidup buat kami, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang agung, Kau Allah yang mulia. Thank you Jesus. Pujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini kami Bapa, kami ingin merenung kasih setia-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Mari jemaat Tuhan, kita angkat lagu ini dengan hati kita yang sungguh-sungguh. Biarlah manis Kau dengar. Dan
yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kami serahkan kepadamu sama-sama. Bapak Ibu, kita angkat lagu ini lebih sungguh-sungguh lagi ya. Inilah yang ku renung. Mari kita angkat tangan kita. Kita sembah Tuhan Yesus lebih lagi. Kita bersyukur buat kasih setiamu, kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa kepada kita. Amin. Haleluya. Yes, praise the Lord. Biarlah manis kami dengar Tuhan. Setiap waktu kami renungkan kebaikan-Mu Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan hanya kepadamu, hanya kepadamu pengagungan Tuhan Yesus. Segala bangsa sujud, sujud kepadamu. Lebih lagi kita angkat suara kita. Kau Allah yang kudus, layak disembah, yang disembah. Mari Bapak Ibu kita angkat lagi. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah, Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah. Saya mengundang untuk Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan lebih lagi saudara. Layaklah segala bangsa sujud, sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus dan layak kami sembah Tuhan. Layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu.
layak dipuji, disembah, ditinggikan, dimuliakan, diagungkan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Kami bangga, kami kagum punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan kami saja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan saat ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk kesejahteraan kota, bangsa kami, negara kami, serta para pemimpin di bangsa kami ya Tuhan. Engkau yang memberikan damai sejahtera-Mu untuk Indonesia. Terima kasih Engkau telah memberikan kepada kami pemimpin Bapak Puluhan Prabowo Subianto dan juga wakilnya Pak Gibran Raka Buming Raka. Terima kasih buat kamu ini. Engkau memberikan hikmat-Mu, hikmat Salomo dan hati Daud kepada presiden kami yang terbaru, pemimpin kami bersama kabinet-kabinetnya, kabinet merah putih ya Tuhan, bersama-sama untuk memimpin bangsa kami menjadi lebih baik dan maju lagi, menjadi Indonesia yang baru lagi ya Tuhan, Nusantara yang baru lagi ya Tuhan. Terima kasih, semuanya berasal daripada Engkau saja. Biar ada kesatuan hati untuk memimpin kami ya Tuhan. Kami berdoa juga saat ini Tuhan untuk tema gereja Tuhan di bulan sepanjang Oktober ini. Engkau yang memberkati, Engkau yang menolong, Engkau menguatkan, bahkan Engkau yang mengurapi hamba-hamba-Mu yang menyampaikan setiap korban misi dari gereja keluarga besar Medan Pelaja, agar semua kami mendapatkan kemuliaan Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang memberikan sukacita dan kekayaan terus bagi semua kami jemaat dan para pekerja-pekerja Tuhan. Kami berdoa juga saat ini Tuhan untuk para pemimpin gereja kami yang Kau tempatkan bersama kami. Engkau memberkati Tuhan Pak Niko Tuhan, Kau berkati Pak Bambang, Pak Edi, Pak Jansen Rasa, Pak Joshua Ginde, bahkan gembala kami di tempat ini Pak Indro Tobi, dan serta seluruh gembala cabang yang ada dan pos PI. Kau rapi, Kau berkati, Kau berikan kekuatan, Kau berikan visi-visi, Kau sertai, dalam tanda mujizat menyertai seluruh pemimpin rohani kami. Pakai mereka dengan dahsyat dan luar biasa dalam menjangkau jiwa-jiwa, menuai jiwa-jiwa di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk pembangunan rumah persembahan, rumah beberapa bangunan pemerintahan saat ini. Terima kasih ya Bapa buat pertolongan-Mu ya Tuhan, di mana pembangunan telah berjalan Tuhan. Terus Engkau menyertai, menolong sampai penyelesaiannya selesai tepat pada waktunya Tuhan. Engkau memberkati gereja-Mu Tuhan, untuk kami boleh kuat terus menabur. Berkati pemimpin kami semuanya Tuhan, berkati panitia-panitia pembangunan serta para pekerja-pekerja dan guru-guru Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati jemaat juga Tuhan, untuk kami boleh menabur. Kau berikan kekuatan, Kau mengirimkan raja-raja juga, Kau bangkitkan raja-raja, Kau bangkitkan pengusaha-pengusaha, untuk boleh kami terus menabur ya Tuhan. Bahkan berkat dari bangsa-bangsa turun ke keluarga besar rumah persembahan GBI Medan Pelaja Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa, sehingga kami dapat memakai Tuhan seluruh rumah doa dan fasilitas Tuhan, gedung Tuhan kami boleh pakai dengan Tuhan, kami nyaman Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat segala berkat dan anugerah Tuhan di keluarga besar GBI Medan Pelaja, di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat semua kebaikan Tuhan Yesus kepada kita semua. Amin. Sebelum kita melanjut ke puji-pujian lebih lagi, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, barangkali ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini, boleh angkat tangannya? Boleh angkat tangannya? Tidak ada ya. Sukacita, terima kasih Tuhan Yesus buat sukacitamu yang sungguh luar biasa kepada kami, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini memuji dan menyembah Tuhan Yesus lebih lagi. Katakan amin saudara-saudara. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walaupun ku dirembukan,
walau jiwaku tergoyahkan. Hujanku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Sama-sama saudara. Akan ku pikul salibmu, syukurlah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur semuanya. Jasa bersyukur. Mari jemaat Allah kita memuji lebih lagi yuk. Biar kehendak-Mu terjadi, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Katakan, hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, hujanku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Sama-sama kita katakan, akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, dan kehendak-Mu terjadi, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka. Sebab hari ini hari yang terbaik. Mari Bapak Saudara, kita tahu hari ini ada yang terbaik. Sama-sama kita katakan, akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan iman. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan iman. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Mari jemaat Tuhan, lebih lagi kita angkat pujian ini. Mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Mari kita angkat lagi lagu ini. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, yang kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hey! Ku mau tetap bersyukur,
senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami berkehendak-Mu terjadi. Aku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Sebab hari ini adalah hari yang terbaik untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Saya persilakan untuk Bapak Ibu Saudara untuk kembali duduk. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Karena semua anugerah-Mu, karena semua kasih karunia-Mu kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita angkat lagi lagu ini dengan hati kita yang sungguh-sungguh. Ku ada sebagaimana ku ada. Biarlah jemaat Tuhan yang mengangkat lagu ini. Selamanya ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Semuanya jemaat Tuhan, angkat suaramu. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar
Biar musik saja yang menyembah Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita sembah Tuhan Yesus lebih lagi. Praise the Lord. Ya Rabbi ya Saleh, Kau yang bertata atas kami Tuhan, Kau yang melimpahkan kami Tuhan, melimpahkan kasih karunia-Mu yang luar biasa kepadamu Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, besar anugerah-Mu kepada kami Tuhan, berlimpah kasih-Mu atas kami Tuhan. Ada kasih setia-Mu Tuhan yang sungguh luar biasa kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Setiap langkahku Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Oh, setiap langkahku ada di dalam-Mu. Kau yang aku meredakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percaya
sepenuhnya di dalammu. Percayaku sepenuhnya di dalammu. Amin. Terima kasih ya Abba, Bapa yang kami sembah dan kami tinggikan. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur atas segala kasih karunia-Mu. Anugerah-Mu berlimpah atas kehidupan kami ya Bapa. Berkati seluruh umat-Mu yang hadir. Berkati seluruh pemimpin yang hadir. Berkati seluruh pengerja, seluruh pemain musik, WL, singer, guru sekolah minggu, para pendoa syafaat, dan tim pelayanan kami serahkan dalam tangan. Berkati juga hamba-Mu Bapak Dr. Andrew Tobing sebagai gembala setempat. Berkati Pak Edward dan keluarga. Kami serahkan hamba-hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Pakai tangan mereka ya Bapak untuk membagikan kasih karunia-Mu itu ya Tuhan. Pakai tangan mereka, pakai pelayanan mereka, pelayanan seluruh tim di GBI Sutomo Tower untuk memberkati setiap orang yang datang ke tempat ini. Biarlah melalui pertolongan Roh Kudus, kerajaan Allah itu hadir di tempat ini. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau berkati semua rencana-rencana dan seluruh keperluan dan kebutuhan. Engkau penuhi dengan berkat yang berlimpah. Biarlah melalui kuasa mulut kami, kuasa mulut para hamba-Mu ini menciptakan segala sesuatu yang Tuhan janjikan. Terima kasih ya Tuhan, urapi bibir hati dan pikiran hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah merupakan firman Tuhan yang datang dari-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih tim musik. Baik, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar. Ya, hari Minggu ini kita belajar satu pesan-pesan Tuhan yang sungguh luar biasa yang diberikan oleh pemimpin kita, yang diperoleh dari tuntunan Roh Kudus tentunya. Nah, khotbah yang saya berikan hari ini adalah berjudul The Great Grace. Artinya kasih karunia yang berlimpah. Yang mengerti katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah, apa sih itu kasih karunia? Nanti kita belajar bersama ya. Baik. Nah, tahun ini kira-kira 2 minggu yang lalu, penanggalan Ibrani baru dimulai dengan 1 tahun yang baru yang disebut dengan tahun 5785. Nah, setiap kita memasuki tahun Ibrani yang baru, penanggalan Ibrani yang baru, kita harus mengerti apa tuntunan Tuhan melalui tahun yang baru. 5785 itu disebut dengan pay hey. Jadi angka 5 itu hey. Hey itu artinya kasih karunia. Nah, ada 2 angka 5 berarti double grace. Kasih karunia berlimpah. Yang mau, percaya, dan setuju berikan kemuliaan bagi Tuhan. Artinya mulai dari akhir sekarang kita masih Oktober ya. Jadi 2-3 minggu lalu dimulai tahun PH ini akan berlangsung sampai Oktober tahun depan. Tetapi yang mau saya bagikan kepada kita, 5780 sampai 5789 nanti itu dimulai dengan pay. Ya, pay ini, dan PH. Nah, pay itu simbolnya itu adalah mulut Bapak Ibu. Saya percaya sepanjang dekade atau periode 5780 sampai 5789 ini, Tuhan mau kita hati-hati memakai mulut kita. Artinya jangan sembarang mengucap,
Jangan sembarang menghakimi orang lain. Nah, kira-kira begitu. Biarlah Anda memakai mulut Anda, saya memakai mulut saya untuk memberkati setiap orang yang kita temui. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Apalagi kalau kita sebagai orang tua, sebagai orang yang lebih tua, sebagai kakak, sebagai abang. Kalau Anda bertengkar dengan keluarganya itu biasa. Tapi hindari perkataan yang keluar dari mulut Anda. Biasa toh orang Sumatera Utara kalau sudah bertengkar dari mulutnya keluar nama-nama dari kebun binatang. Padahal binatang itu gak salah kan. Tapi kita pakai kata itu. Kalau Anda mengatakan kamu misalnya, jadilah sesuai Itu maksudnya. Jadi hati-hati sekali. Kalau Anda mau memetik, Anda mau menikmati berkat Tuhan sepanjang tahun ini ataupun sepanjang 5780 sampai 89 nanti, ayo jaga mulut Anda. Saya melayani di kota Brastagi 2 bulan yang lalu, saya mengajari mereka. Mereka kebanyakan petani. Ayo Inang, ayo Opung. Kalau ketika Opung dan Inang ke ladang waktu mau bekerja, ayo doakan sebelum Anda mulai bekerja. Perkatakan, ladangku akan menghasilkan hasil yang terbaik. Ladangku akan menghasilkan jeruk yang terbaik. Ladangku akan menghasilkan beras yang terbaik. Apa saja Anda ucapkan. Karena Tuhan mendengar. Yang mengerti katakan amin. Kemudian berkati ladang di sebelah. Berkati ladang di sebelah kanan kiri. Anda ucapkan itu, percayalah. Tuhan akan memberkati Anda. Yang mau berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita di kota Medan yang mau ada usaha pagi, ya dalam hati aja, nggak usah di luar kuat-kuat suaranya, nggak usah. Dalam hati berdoa. Apa yang Anda rindukan Tuhan buat untuk Anda? Minta kasih karunia, minta anugerah Tuhan. Tapi kita juga harus memiliki suatu keyakinan, kepercayaan melalui kuasa mulut Anda dapat bisa menciptakan apa yang Anda mau. Asal sesuai firman Tuhan. Jangan Anda kata mau merebut suami istri orang yang berkatakan, kau jadi suamiku, kau jadi oh tentu tidak. Bukan demikian halnya. Semua harus sesuai dengan firman Tuhan. Atau adik-adik pelajar kita tidak mau belajar, ujian tutup. Jawabannya berikan Tuhan, jawabannya berikan Tuhan. Nggak mungkin lah. Amin. Oke, saya lanjutkan ya, nanti banyak. Nah, ada beberapa hamba Tuhan, ahli teolog mengatakan, next, kata kasih karunia itu dari bahasa aslinya adalah charis. Dan mereka menubuatkan tahun ini, tahun 5785 adalah kuasa perkataan yang sudah saya sebutkan tadi. Kedua, kasih karunia. Apa sih kasih karunia? Nanti kita akan bahas. Kemudian yang berikutnya adalah perkenanan ilahi. Sepanjang 1 tahun ke depan ini, percayalah, Anda dan saya akan menikmati apa yang saya katakan dengan perkenanan ilahi Tuhan. Artinya Tuhan berkenan atas apa yang Anda lakukan. Kasih karunia dan perkenanan itu berbeda. Kasih karunia itu tanpa syarat, tapi perkenanan ada syaratnya Bapak Ibu. Kita berikan contoh ya, Raja Daud. Apakah Raja Daud itu menerima pengurapan dari Tuhan? Yes. Apakah Raja Daud itu memiliki kasih karunia Tuhan? Yes. Tapi ketika dia berbuat dosa, Tuhan tidak berkenan. Raja Salomo juga demikian. Abraham juga demikian. Nah, Abraham tidak mau menunggu apa yang dilakukan Tuhan, tapi dia mengambil keputusan sendiri sehingga lahirlah Ishak. Dan Anda lihat, dari apa yang mereka lakukan sampai sekarang, Timur Tengah itu tidak pernah selesai. Kenapa? Karena Abraham itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Apakah Abraham disayang? Yes. Tuhan mengasihi kita semua. Yang setuju katakan amin. Tapi Tuhan juga berhak tidak berkenan atas apa yang Anda lakukan. Artinya jangan berbuat dosa. Ya, kemudian yang terakhir, transformasi. Sepanjang tahun ini, kalau Anda percaya kasih karunia Tuhan, maka percayalah hidup Anda, pekerjaan Anda, pelayanan Anda akan diubah Tuhan dari yang dari yang kurang baik menjadi baik, lebih baik menjadi paling baik, super baik. Amin. Amin. Kasih karunia Tuhan. Oke, berikutnya. Ayat yang menjadi ayat yang kita baca adalah dari Efesus 2
ayat 7 sampai 8. Mari kita baca bersama-sama. 2, 2, 1. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Yesus Kristus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Apa sih kasih karunia itu? Next. Kasih karunia itu adalah segala sesuatu pemberian Tuhan yang diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Sebenarnya kita tidak layak untuk menerimanya dan tanpa syarat. Saya ambil contoh. Ketika Tuhan Yesus disalibkan di atas kayu salib, oleh karena apa sih? Karena dosa Anda dan saya. Kita sebagai manusia tidak berhak untuk menerima itu, tapi Tuhan berikan. Itulah kasih karunia. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kasih karunia itu bisa berupa keberhasilan, kesuksesan, yang kita pikir, sebenarnya saya tidak berhak menerimanya, tapi kita menerimanya. Nah, puji Tuhan, tempat ini saya percaya adalah oleh karena kasih karunia Tuhan. Tuhan berikan kepada jemaat setempat. Ya, memakai hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Itu kasih karunia. Dan itu tanpa syarat. Tetapi, kalau Anda lakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu yang dikatakan perkenanan Tuhan tidak menyertai Anda. Banyak contoh di toko Alkitab, di Alkitab, toko-toko di Alkitab, nanti Anda pelajari. Banyak hamba-hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan pada awalnya, ketika mereka berhasil, mereka jatuh. Setelah mereka jatuh, apa yang terjadi? Perkenanan Tuhan tidak menyertai mereka. Apa yang mereka rancang dan rencanakan, itu semua gagal. Saya percaya kita yang duduk di sini, kita bukan hanya mau menerima kasih karunia Tuhan, tapi kita juga mau Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Amin. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, sebenarnya kasih karunia itu tujuannya apa sih? Ya mungkin kita masih bingung, tapi hari ini saya akan singkapkan. Ya, pertama adalah kekuatan dalam kelemahan. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Tidakkah kita sadar bahwa kadang-kadang kita menghadapi masalah itu kita takut. Tetapi melalui kasih karunia itu melalui Roh Kudusnya kita diberikan kekuatan. Artinya masalah sih tetap ada masalah, tapi kita siap untuk mengatasi masalah itu. Yang setuju katakan amin. Dalam kehidupan ini, dalam pelayanan ini, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kuliah, dalam sekolah, jangan takut menghadapi masalah. Hadapi masalah itu. Yang mau katakan amin. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhan yang berlimpah menyertai Anda. Nah, saya melayani sudah cukup lama, baik itu sebagai pengerja dan juga sebagai hamba Tuhan dan juga sebagai dosen. Emangnya gak ada masalah yang saya hadapi? Banyak. Tetapi masalah bukan masalah. Yang masalah adalah respon kita terhadap masalah tersebut. Amin. Nah, saya pernah mengadakan suatu seminar, kira-kira bulan lalu, ada satu mahasiswa yang bertanya di tempat lain, Pak, bagaimana menjadi pemimpin yang terbaik? Lalu saya berikan jawaban. Jawabannya singkat, tegas, menohok. Untuk menjadi seorang pemimpin yang baik adalah Anda harus memimpin diri Anda sendiri dulu. Baru bisa memimpin orang lain. Dia kaget. Saya tanya, ada pertanyaan lagi? Enggak, Pak. Menjadi seorang hamba Tuhan, hal yang paling penting adalah bagaimana Anda memimpin diri Anda untuk menghadapi masalah. Jangan pernah mimpi deh enggak ada masalah. Saya melihat banyak dari kaum-kaum muda, dari Gen Z, apapun apa katakan, memang benar mereka adalah calon-calon pemimpin masa depan. Tetapi kalau kita tidak memperlengkapi mereka dan mereka tidak sadar, maka saya percaya mereka tidak akan tahan dalam tuntutan di akhir zaman. Nah, ada satu lembaga, saya lupa teman saya taruh, tapi saya baca di Instagram, bahwa banyak perusahaan itu menolak pekerja dari keturunan Gen Z. Maksudnya mereka tidak mau menerima
dari yang keturunan yang muda untuk bekerja. Kenapa? Satu, tidak tahan dikoreksi. Tidak tahan dimarahin. Tidak tahan menerima umpatan lah saya katakan. Kalau kita bekerja, Bapak Ibu, kita bekerja di perusahaan ya, saya cerita ya. Bekerja di perusahaan ataupun di gereja deh. Kalau dimarahin, ditegur, merajuk. Kalau merajuk saja nggak apa-apa, besok nggak masuk kerja lagi. Anda bayangkan, sebuah perusahaan terganggu oleh rombongan yang kerja yang kayak demikian. Anak-anak Tuhan pula. Jadi kadang-kadang saya harus berani mengatakan, janganlah menjadi batu sandungan di mana Anda berada. Banyak, saya bukan baca di mass media saja, di sosial media, saya juga mendengar kongko-kongko di kedai kopi, tahu kan? Aduh, para kali anak ini, masa baru ditegur aja, nggak masuk kerja 1 minggu. Setelah 1 minggu dia mengatakan dia berhenti. Anda bayangkan, telepon nggak diangkat, suruh orang cari nggak ketemu. Coba Anda bayangkan, kalau Anda adalah pemilik perusahaan tersebut, bagaimana Anda menghadapi orang-orang yang demikian? Tapi saya percaya hari ini kita semua sadar kita memiliki kasih karunia yang berlimpah dari Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kedua, kasih karunia itu tujuannya kenapa? Karena ini identitas kita semua adalah sebagai anak-anak Allah. Barang siapa yang menerima Tuhan Yesus, maka dia adalah anak Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya bukan kedua. Yang pertama, bahwa kita diciptakan oleh Tuhan serupa dengan gambar Allah. Kalau demikian Bapak Ibu, masakah kita mau bertindak segala sesuatu yang menyimpang dari kehendak Tuhan? Kita harus sadar kita memiliki kasih karunia. Kasih karunia Tuhan itu memberikan kekuatan bagi kita. Dan juga menunjukkan bahwa identitas kita sebagai anak Tuhan. Kemudian, kalau Anda mengerti kita memiliki kasih karunia, segala masalah yang saya katakan itu, kita lihat itu bukan sebagai masalah, tapi adalah sebagai suatu tantangan menuju suatu opportunity, suatu kesempatan. Harus begitu dong sebagai anak-anak Tuhan. Saya juga mempraktekkan hal itu. Ketika saya baru masuk dalam dunia pelayanan sepenuh waktu, saya kaget sekaget-kagetnya. Karena dalam dunia pelayanan lebih mengerikan daripada Anda bekerja. Dalam dunia kerja, kita tahu siapa teman, siapa lawan. Dalam pelayanan, Anda tidak pernah tahu. Akhirnya Anda sudah merasa, loh, saya kok sudah berdarah di belakang. Benar Bapak Ibu. Dalam dunia kerja, dalam dunia marketplace. Makanya ketika kita mengerti, kita memiliki kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan, karena itu memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Saya bersaksi di depan Anda untuk memberikan kekuatan bagi kita. Jangan takut. Amin. Kasih karunia Tuhan berlimpah. Rasul Paulus, kalau Anda baca dalam Alkitab, Rasul Paulus nggak pernah bercerita tentang keadaan yang baik-baik. Semua dia mengapa? Dia menghadapi masalah, tapi dia lalui semua. Jadi Rasul Paulus ada sebagai role model supaya kita tahu bahwa dalam kehidupan ini penuh dengan tantangan. Tuhan pakai tantangan, Tuhan pakai proses untuk menggojlok diri kita, untuk mengasah karakter kita agar karakter kita sempurna seperti Tuhan Yesus itu sendiri. Amin. Orang Kristen kalau datang ke gereja belum tentu dia orang Kristen, setuju? Orang Kristen sebenarnya maksud saya ya. Misalnya seorang kalau ke bengkel, kebetulan Pak Aida ini memberikan. Ketika Anda ke bengkel melihat mobil, Anda kan tidak menjadi sebuah mobil. Sebagai anak Tuhan, kalau Anda rajin gereja, bukan menunjukkan Anda benar-benar anak Tuhan. Amin. Bagaimana untuk menjadi anak Tuhan yang sebenarnya? Baca firman Tuhan. Amin. Lakukan dan percaya apa yang dijanjikan ya. Oke, saya lanjutkan. Secara cepat, saya mau membagi ada 5 tipe kasih karunia. Ya, ada 5 tipe kasih karunia. Yang pertama ini disebut dengan delivering grace. Kasih karunia menyelamatkan. Ketika Anda dan saya diselamatkan dari dosa kita,
Itu yang disebut dengan delivering grace, kasih karunia. Kita tidak berhak, tapi Tuhan berikan. Amin. Kedua, teaching grace, kasih karunia mengajar. Ketika kita sudah selamat, kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita masih tetap berbuat dosa, dan Tuhan mengajari, jangan begitu loh. Jangan Anda ke gereja, Anda melakukan hal itu. Itu yang disebut dengan teaching grace. Tuhan mengajari kita melalui perjalanan hidup kita. Itu yang disebut dengan teaching grace. Sedangkan yang ketiga, redemptive grace, kasih karunia penebusan. Anda dan saya ditebus dari dosa. Yang setuju katakan amin. Itu kasih karunia, sejenis kasih karunia yang disebut dengan redemptive, ditebus. Dan yang keempat, empowering grace, kasih karunia memperdayakan. Ini saya berikan contoh saja ya. Adalah kasih karunia yang memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu. Contohnya, pengalaman saya di dunia kerja hampir 40 tahun, dan saya tidak pernah berkhotbah pada saat itu. Ketika saya masuk ke dalam dunia pelayanan, saya harus melayani di atas mimbar. Karena itulah passion saya, karena itulah panggilan saya. Ya, pengalaman saya sebagai guru bahasa Inggris di sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, kemudian saya kuliah, kemudian saya nyambung ke teologi dan saya menjadi dosen. Jadi memang dari dulu panggilannya seorang guru. Dan selama proses itu, Tuhan memberikan kasih karunia saya, memperdayakan saya, memakai saya dari dunia marketplace menjadi seorang hamba Tuhan. Dan itu juga kasih karunia. Itu yang disebut dengan empowering grace. Saya nggak tahu apa sih bakat Anda, apa bakat dasar Anda. Mungkin Anda sekarang bukan seorang hamba Tuhan, tapi siapa tahu, who knows, suatu saat Anda dipakai Tuhan luar biasa di atas mimbar. Kasih karunia yang Anda minta itu disebut dengan empowering grace. Amin ya. Dan yang terakhir, resilient grace. Ini yang mau saya bagikan. Ini yang saya mau setiap anak muda, semua orang sebenarnya memiliki resilient grace, yaitu kasih karunia keuletan. Kasih karunia bisa bertahan dalam keadaan apapun. Yang setuju katakan amin. Nah, yang saya katakan tadi, kelompok-kelompok muda itu mereka tidak berinisiatif juga. Pokoknya hanya kerja 1 tambah 1 2, sudah selesai, nggak tahu apa-apa lagi. Kenapa? Karena proses pendidikan mungkin selama ini mereka tidak ajarin. Anak-anak Tuhan memiliki keuntungan yang luar biasa. Kenapa? Karena ada roh Tuhan dalam diri Anda dan saya. Amin. Sebagai orang tua jangan khawatir. Yang perlu Anda lakukan sebagai orang tua, doakan anak Anda. Amin. Doakan istri Anda, jangan istri orang lain. Ya, doakan suami Anda, jangan suami orang. Sebut namanya kalau perlu. Kalau saya dalam doa kami, saya sebutkan nama istri saya, sebutkan nama anak saya, sebutkan menantu saya, sebutkan calon besan saya pada saat itu, dan sebutkan, doakan keluarga Anda. Bentengi keluarga Anda melalui doa Anda. Dan itu juga kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita bagikan kepada keluarga kita yang mau berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yes. Atau untuk anak-anak muda, untuk para wanita, para pria yang belum menemukan pasangan. Apa yang Anda lakukan? Apa Anda lihat orang ketawa-ketawa gitu, main mata gitu? Doa. Siapa yang Anda inginkan? Sesuai dengan firman Tuhan ya, jangan asal-asalan ya. Doakan. Kalau perlu Anda melihat, misal si Gary, mana si Gary? Oh Gary, misal ada seseorang atau Gary ingin, contoh aja Gary ya, seseorang pasangan hidup. Siapa namanya? Sebutkan A. Doa, sebutkan namanya. Kalau memang Tuhan berkenan, percayalah, Tuhan akan jadikan Anda sebagai pasangan yang berkenan kepada Tuhan. Berikan kepada, yes. Sama juga dengan pekerjaan Bapak Ibu, Anda melamar kerja. Bingung ya, sekarang dunia kerja kan susah ya. Belum kita masuk, banyak yang sudah keluar. Sebelum kita masuk, banyak perusahaan yang sudah pilot. Nah, Anda lihat, tantangan kita ke depan sungguh mengerikan. Tapi jangan takut dan jangan khawatir. Karena Tuhan sudah memberikan kasih karunia bagi kita. Haleluya. Kita lanjutkan ya. Nah, dari resilient grace ini,
maka Anda bisa mengerti kasih karunia keuletan itu akan memberikan apa yang saya katakan strengthen grace, kekuatan dalam kelemahan. Dan inilah kita anak-anak Tuhan menang dari orang lain. Kenapa? Ada roh Tuhan. Kedua, mountain moving faith. Kasih karunia itu juga akan memberikan iman yang bisa memindahkan gunung. Masih ingat cerita tentang iman sebesar biji sesawi? Kita memiliki kepercayaan itu saja, kita bisa memindahkan gunung. Kita bisa meratakan masalah di depan kita. Kalau Anda baca di di Zakaria 4 ayat 6 sampai 8, itu tentang Jerubabel. Jerubabel diberikan tugas untuk membangun kembali rumah Tuhan. Pada awalnya dia menemui banyak masalah. Dia hanya bisa menyelesaikan rumah Tuhan pada saat itu hampir 70 tahun. Tapi dia memiliki suatu keyakinan. Apakah keyakinan itu? Bahwa dia percaya kasih karunia, anugerah Tuhan yang membantu dia menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan pada saat itu. Saya juga percaya. Kita semua rindu melihat tempat ini dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Bukan satu kebaktian, mungkin bisa 2, 3, 4. Apa doa Anda? Mohon kasih karunia Tuhan. Kalau Anda mohon kasih karunia Tuhan, minta anugerah Tuhan, itu menunjukkan bahwa Anda tidak mengandalkan diri Anda sendiri. Memang kita harus berusaha, saya percaya. Tapi jangan bergantung kepada usaha kita sendiri. Tapi minta pertolongan. Nanti Anda baca kitab Zakaria 4, 6-8 tentang Jerubabel. Ya, Tuhan menolong dia luar biasa. Tuhan meratakan, membersihkan segala masalahnya. Sehingga rumah Tuhan itu selesai pada waktunya. Ketiga, unshakable grace. Bahwa grace of resilience, yaitu kasih karunia keuletan, juga memberikan kita kasih karunia atau pengharapan yang tak tergoncangkan. Janji atau firman Tuhan itu ya dan amin. Dan itu tidak pernah tergoncangkan. Tetap masih berada di depan kita. Masalahnya adalah apakah Anda bisa bertahan dalam kelemahan Anda. Dan yang keempat, enduring grace adalah kasih karunia untuk bertahan. Hampir sama dengan resilient grace. Dan yang kelima, courageous and mercy, yaitu keberanian dan kekuatan. Yosua 1 ayat 9. Nah, bagaimana caranya? Next. Di dalam Titus 3 ayat 5. Maka Roh Kudus itu berperan penting dalam hal ini. Kalau Anda perhatikan, saya membagikan khotbah. Saya selalu menekankan peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus itu adalah Roh penolong di tengah-tengah goncangan dunia ini. Dan Anda tahu, Anda baca. Israel menyerang kembali Iran. Nanti Iran menyerang kembali Israel. Begitulah permainan politik di dunia. Bagaimana sikap Anda dan saya? Maka saya akan lanjutkan bahwa Roh Kudus itu apabila datang, Roh kebenarnya akan memimpin kamu ke dalam keseluruhan kebenaran. Artinya Bapak Ibu, peranan Roh Kudus dalam hidup kita itu penting. Saya harus mengaku di depan Anda, apa yang saya capai sampai hari ini adalah berkat Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus itu? Saya sudah pernah ngomong. Roh Kudus itu adalah roh yang sama yang membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian. Anda bayangkan, itu ada dalam diri Anda dan saya dalam bentuk roh. Sehingga saya mau berbagi kepada kita, ayo anak-anak Tuhan. Kenapa kita harus khawatir menghadapi masalah di atas, masalah di depan, atau masalah apa saja? Percaya, Roh Tuhan yang ada dalam diri Anda akan memberikan kekuatan bagi kita dan juga akan menolong kita. Perlu takut apa kita? Ya, kita lihat kadang-kadang anak-anak Tuhan itu sibuk untuk hal-hal yang tidak penting. Mereka lupa bahwa ada Roh Tuhan dalam kehidupan kita. Oke, next. Ini tadi sudah saya sampaikan terakhir. Ratu Esther adalah salah satu, next berikutnya. Next. Oke. Kita tahu tuh Ratu Esther itu siapa? Dia adalah orang biasa, yatim piatu, dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsanya. Dia tidak tahu apa-apa.
Nah, kita contoh bagaimana sikap dari Esther ini ya. Pertama, Tuhan gembalaku. Dia percaya bahwa Tuhan adalah gembalanya yang akan menuntun dia ke arah yang benar. Kemudian ketaatan, dia menghadapi masalah, itu merupakan panggilan untuk membebaskan bangsanya, dan dia juga selalu menghadirkan hadirat Tuhan dalam kehidupannya. Dan yang terakhir, Tuhan menyediakan. Kalau Anda ikuti cerita tentang kitab Esther, Anda akan melihat tidak ada nama istilah kata Tuhan dalam kitab itu. Coba Anda tes nanti di rumah. Nggak ada istilah kata Tuhan. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa Tuhan dapat berada dimanapun. Tuhan tidak perlu berada dekat dengan Anda, tapi Tuhan ada berada di mana-mana yang memperhatikan kita. Begitu juga dengan Esther. Anda lihat prosesnya. Ketika dia menjadi seorang ratu, apa yang dia lakukan? Dia tidak bertanya kepada Tuhan bagaimana ini, bagaimana, tapi dia taat. Bagaimana proses dia menjadi seorang ratu? Itu yang mengilhami, memberikan pengertian bagi kita. Ketika kita mau bergantung bersandar kepada Tuhan, sikap kita adalah taat dan setia. Amin. Jangan berpikir yang enggak. Jangan berpikir, saya pakai cara inilah, saya pakai cara itu. Tapi Esther tidak. Esther tetap taat dan setia. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terakhir, karena waktu, saya berikan satu tips saja ini. Yang saya sebut dengan relax. Tapi relax ini bukan healing ya. Jangan disalah mengerti ya. Tapi relax ini adalah suatu akronim. Relax. R itu bunyinya realize nobody is perfect. Sadarilah, nggak ada orang yang sempurna. Artinya siapa saja bisa dipakai oleh Tuhan. Amin. Kedua, E, enjoy His unconditional love. Nikmati kasihnya yang tidak berkesudahan, yang tidak pernah habis. Dan L, let God handle things. Biarkan Tuhan yang berkarya. Dan yang berikutnya, A, act in faith, not fear. Jangan takut, berjalan dan lakukan dengan iman. Dan yang terakhir, X, exchange fear with God's peace atau with God's grace ya. Yaitu rubah, ganti kekhawatiran Anda kalau Anda ada dengan apa? Dengan damainya Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan. Percaya kalau Anda memakai step ini, Anda tidak pernah akan menemui masalah, atau kalaupun ada masalah, Tuhan pasti tolong. Karena Tuhan tahu Anda adalah anak-anaknya yang Dia sayangi. Amin. Tuhan itu baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam Alkitab, Tuhan sebagai tokoh sentral, dan kita tahu kebaikan Tuhan itu luar biasa. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Hambamu telah sampaikan isi hatimu. Ini saatnya Roh-Mu yang kudus yang bekerja atas pribadi lepas pribadi. Bawa kami, tuntun kami masuk dalam rancangan dan rencana. Urapi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus. Anugerah Tuhan menyertai umat-Mu. Anugerah-Mu menyertai seluruh pengerjaanmu. Anugerah-Mu menyertai bangsa kami, bangsa Indonesia. Anugerah-Mu menyertai para pemimpin kami, menyertai gembala setempat.
Pak Andrew dan keluarga, Pak Edward dan keluarga, dan seluruh tim pelayanan. Anugerah Tuhan memampukan kami untuk berjalan terus bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Pujian dan syukur hanya bagimu Tuhan. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Oh, terima kasih Tuhan buat kasih-kasih karunia-Mu yang luar biasa buat kami Tuhan. Tak sekalipun Engkau meninggalkan kami Tuhan, tapi ajarkan kami ya Tuhan untuk selalu setia kepadamu ya Tuhan. Ajarkan kami Tuhan supaya selalu mengandalkan diri-Mu Tuhan. Dan kami percaya di saat kami bergantung padamu ya Tuhan, Kau akan turun tangan buat kami Tuhan. Bila ada di antara kami yang berbeban berat ya Pak, Engkau angkat Tuhan. Bila ada yang sakit ya Tuhan, Kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bila ada yang terikat ya Pak, Kau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur buat hari ini ya Bapa. Di bulan yang terakhir ini, di bulan Oktober ini, setiap pesan-pesan yang Kau berikan selama sebulan ya Bapa, Kau jadikan rema buat hidup kami. Kau jadikan pelita bagi hidup kami ya, dan terang bagi hidup kami ya Bapa. Biar kami selalu berjalan bersama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami bersyukur ya Bapa buat hamba-Mu yang telah Kau kirimkan buat hari ini Bapa, Pendeta Kusman Sulibio ya Bapa. Kiranya dimanapun hamba-Mu ini berada, Kau tambah-tambahkan hikmat marifat-Mu ya Bapa. Visi dan misi yang terbaik Kau curahkan pada hamba-Mu ya Bapa. Kiranya Kau jaga keluarga hamba-Mu ini ya Bapa, dari istri dan anak-anaknya, menantunya, dan juga hamba-Mu ini ya Bapa. Biar selalu dalam kasih setia-Mu ya Bapa. Kau beri kesehatan yang berlimpah-limpah ya kepada hamba-Mu ini ya Bapa. Supaya ya Bapa, nama-Mu yang dipermasyurkan di mana-mana, nama-Mu yang dipermuliakan di mana-mana ya Bapa. Karena Engkau layak dipuji dan disembah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami bersyukur ya Bapa buat hari ini jemaat-Mu bisa hadir di tempat ini tanpa kurang satu apapun ya Bapa. Kiranya Engkau bekali kami dengan firman-Mu
sehingga kami membawa pulang firman-Mu, menjadikan berkas-berkas yang terbaik daripada yang Kau beri ya buat kami. Kau tanamkan firman-Mu ke dalam lubuk hati yang kami yang terdalam, supaya kami membawanya dan mendengarnya dan selalu melakukannya setiap hari demi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kau berkati setiap jemaat-Mu yang pada hari ini hadir. Kiranya ya Bapa, Kau beri ya Bapa hati yang selalu ya Bapa ingin bersama-Mu di tempat ini ya Bapa. Hati yang selalu rindu bersama-Mu di tempat ini, supaya minggu-minggu yang akan datang, di bulan yang baru ya Bapa, kami punya hati yang selalu setia bersama-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Engkau juga berkati ya Bapa gembala-Mu yang ada di pusat, Bapak Insinyur Niko, dan juga seluruh tim yang ada, dan seluruh cabang yang ada ya Bapak, dan juga gembala senior pastor kami, Bapak Erbang Bangyonan, gembala sidang kami ya Bapak, Bapak Daniel Edri Prajeno, asosiat pastor kami, Bapak Johnson Lasse, Bapak Ferry Joshua, dan juga gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Dr. Andrew Tobi. Kiranya hikmat marifat yang terbaik Kau curahkan pada hamba-Mu, visi yang terbaik Kau curahkan kepada hamba-Mu, kasih setia-Mu yang Kau curahkan kepada hamba-Mu ya Bapa, kesehatan yang berlimpah Kau curahkan kepada hamba-Mu ya Bapa. Dan kami percaya seluruh isi keluarga mereka ya Bapa itu dalam naungan tangan-Mu ya Bapa. Kau rangkul mereka ya Bapa, Kau jaga mereka dengan darah Tuhan Yesus ya Bapa. Jauhkan mereka dari segala macam bahaya ya Bapa. Karena kami percaya bila Engkau turun tangan ya Bapa, siapapun tidak akan dapat menghancurkannya ya Bapa. Tapi kami punya Allah yang dahsyat ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sekali lagi kami mohon berkat untuk jemaat-Mu. Bagi mereka yang masih di rumah, yang pada hari ini tidak bisa hadir, kiranya Engkau beri roh yang selalu setia kepada-Mu ya, dan akan hadir di minggu-minggu yang akan datang. Dan Kau berkati setiap usaha kami, setiap anak-anak kami. Kau beri hikmat marifat yang kepintaran yang daripada Roh Kudus, supaya apapun yang kami lakukan ya Bapa, itu yang untuk memuji dan memuliakan-Mu dan terbaik untuk-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa ya Bapa untuk setiap pelayan-pelayan kami yang saat ini melayani-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau layakkan kami ya Bapa, selalu Engkau rangkul kami ya Bapa, supaya menjadi keluarga yang unity, yang dalam satu tubuh Kristus ya Bapa. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau angkat tangan untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Salam, salam, salam Yerusalem. Diberkatilah puri tembok Yerusalem. Damai sejahtera turun atas puri tembok Yerusalem. Diberkatilah setiap orang yang memberkati kota kudus-Mu Yerusalem. Dan kami percaya kuasa-Mu, kasih-Mu, rahmat-Mu, damai sejahtera-Mu turun atas Indonesia. Diberkatilah Indonesia, karena Indonesia mencintai-Mu ya Bapa. Diberkatilah setiap gereja yang ada, karena setiap gereja mencintai-Mu. Diberkatilah GBI Stomo Tower, karena GBI Stomo Tower mencintai-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sertailah kendaraan yang kami pakai. Sebentar lagi kami mau berpisah dari tempat ini. Kiranya Engkau menyertai kami. Sebelum kami berpisah ya Bapa, kami mau terima berkat yang terlebih dahulu daripada-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita buka kedua belah tangan kita dan kita arahkan ke surga. Pulanglah dengan membawa berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, dengan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Maranatha. Yang percaya dan sudah menerimanya, sama-sama kita katakan amin. Amin, 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 amin. Ya, puji nama Tuhan. Sembari kita mempersiapkan persembahan kita, kita akan mendengarkan warta jemaat
dari keluarga GBI Medan Plaza yang ditampilkan di multimedia. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Hosana, Hosana bagi Yesus Allah kita. Kita telah mengenal kasih karunia-Nya. Dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita menjadi kaya. Bapak Ibu, saat ini bersama saya Laura Claudia Brahmana akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Berikut informasinya. Departemen Doa membuka Sekolah Doa Angkatan ke-24 pada hari Senin sampai dengan Rabu, tanggal 28 sampai dengan 30 Oktober 2024, pukul 18 sampai dengan 20 WIB di GBI Rumah Persembahan. Tujuan Sekolah Doa adalah untuk memperlengkapi jemaat dan pengerja, serta setiap orang percaya dengan pemahaman akan kuasa doa. I seek your face, Father, let your holy fire consume the sacrifice. Link pendaftaran dapat dilihat di sini. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Anasta atau Saudari Ripka di nomor berikut ini. Kegiatan ini gratis dan terbuka untuk umum. Departemen Pernikahan akan membuka kelas bimbingan pranikah atau BPN bagi pasangan yang akan menikah mulai dari bulan Januari sampai dengan Maret 2025. Kelas BPN akan dilaksanakan mulai tanggal 3 November 2024, setiap hari Minggu pukul 14 sampai 17 WIB di GBI Rumah Persembahan, dengan mengisi formulir pendaftaran pernikahan di Sekretariat Gereja pada hari dan jam kerja. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi call center gereja di nomor berikut ini, dengan persyaratan sebagai berikut. Kami beritahukan mulai bulan November 2024, ibadah raya Pelita Nusantara hanya 2 kali sesi ibadah. Sesi pertama pukul 8.30 dan sesi kedua pukul 10.30. Ibadah disertai dengan ibadah sekolah minggu dan junior church di setiap sesinya. Akan diadakan wisuda kom seri 100, seri 200, dan seri 300 pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 pukul 18 sampai 20 WIB bertempat di GBI Rumah Persembahan, Ruang Zaitun 1 dan Hybrid. Untuk peserta kom yang akan diwisuda, segera mendaftarkan dengan cara mengisi di link pendaftaran yang sudah di-share dalam grup kelas masing-masing, atau mendaftar ke Sekretariat Departemen Kom GBI Rumah Persembahan dengan Miss Mary Sipayung di nomor berikut ini pada hari dan jam kerja. Yayasan Surya Kebenaran Internasional bekerjasama dengan PMI Kota Medan akan mengadakan aksi donor darah pada hari Selasa 5 November 2024 pukul 9 sampai 14 WIB di GBI Rumah Persembahan, Ruang Teja 2 dan 3. Yuk donor darah, selain membuat tubuh kita sehat, dapat membantu sesama. Dan Yayasan Surya Kebenaran Internasional juga akan menambahkan kegiatan pemeriksaan kesehatan, yaitu pemeriksaan kesehatan yang bekerjasama dengan Kalbe Pharma, pemeriksaan mata yang bekerjasama dengan Prima Vision Eye Hospital, di antaranya pemeriksaan visus mata, pemeriksaan tensi mata, pemeriksaan tekanan darah, dan konsultasi dengan dokter. Untuk batas pendaftaran sampai pukul 13 WIB, dan kegiatan ini gratis serta terbuka untuk umum. Kami sampaikan bahwa pelayanan doa, pastoral, konseling atau informasi seputar pelayanan tetap ada 24 jam. Dan kami siap melayani Bapak Ibu dengan menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811 6158 889. Untuk informasi selengkapnya dapat juga memfollow atau mengikuti Facebook dan Instagram gereja kita dengan nama akun Keluarga Besar GBI Medan Plaza.
Dan berikut akun resmi beberapa gereja yang dapat Bapak Ibu Saudara follow atau ikuti. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian warta tambahan yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Warta sepekan GBI Stomotor Minggu 27 Oktober 2024. Firman Tuhan menyadarkan bahwa agar iman Kristen kita berkembang harus ada orang-orang yang mendukung dan mendoakan kita. Untuk itu setiap jemaat perlu sekali bergabung dalam salah satu family altar yang ada di GBI Stomotor. Adapun FA yang tersedia ada ibadah FA 01 dilaksanakan setiap hari Kamis di rumah Bapak Ewa di Jalan Tambir nomor 3 pukul 7 malam atau 19 WIB. Ibadah FA 02 GBI Stomotor dilaksanakan setiap minggu kedua pada hari Jumat pukul 18.30 WIB bertempat di ruang ibadah ini. Dalam rangka pengembangan ruang ibadah, GBI Stomotor mengadakan persembahan janji iman. Untuk itu kita akan memberikan persembahan pelebaran ruang ibadah pada minggu ketiga dan kelima. Jemaat dapat memberikan persembahan janji iman dengan menggunakan amplop khusus yang tersedia atau melalui transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 546 041 9176 atas nama Jemaat GBI Stomotor. Mari kita sama-sama mendukung sosial media ministry GBI Stomotor dengan cara mengakses tayangan ibadah raya kita di YouTube, Facebook, dan Instagram GBI Stomotor. Mari kita like, subscribe, dan share materi media sosial gereja kita. Terima kasih untuk jemaat yang tidak membunyikan suara handphone selama ibadah dan bersama-sama bertanggung jawab atas kebersihan tempat ibadah dan gedung Stomotor untuk memuliakan nama Tuhan. Gedung ini memberlakukan aturan dilarang merokok. Demikian warta untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, demikianlah berakhirlah ibadah hari Minggu ini di GBI Stomotor. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa saja langsung menaruh di kotak yang ada di depan, dan bisa juga melalui transfer rekening yang sudah tersedia di Watar Jembatan. Terima kasih, Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujaku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku salibku, cukuplah kasih setiamu, ku berjalan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujaanku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau buatku teguh dan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka. Ku
mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ini hari yang terbaik.